Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, ketemu lagi dengan saya Novi, bagian promosi kesehatan di Puskesmas Cilacap Utara 1 dalam acara Podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Kali ini saya ditemani dengan Dokter Gigi Salsa. Dokter Gigi Salsa ya. Kita ketemu dengan Dokter Gigi lagi ya pemirsa. Kemarin dengan Dokter Gigi Ilma, Dokter Gigi Risma ya. Kali ini dengan Dokter Gigi Salsa. Apa kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik Mbak kabarnya. Alhamdulillah. Kira-kira topik apa nih dok yang akan kita bahas pagi hari ini? Kalau untuk hari ini kita akan membahas mengenai kebiasaan buruk yang biasa dilakukan pada anak dan juga akibatnya pada rongga mulut anak. Seperti itu Mbak. Ya, kebiasaan buruk yang dilakukan pada anak ya. Iya betul. Apa itu dok kebiasaan buruk yang dilakukan pada anak-anak? Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya Mbak mengenai kebiasaan buruk. Nah kalau kebiasaan buruk itu biasanya yang dilakukan anak-anak pada rongga mulutnya. Nah kebiasaan buruk itu biasanya akan menjadi faktor penyebab yang cenderung menimbulkan perkembangan bentuk yang abnormal pada susunan gigi dan juga rahang dari anak itu. Kalau untuk macam-macam kebiasaan buruk yang biasa dilakukan pada anak itu biasanya ada menghisap ibu jari, lalu menghisap bibir atau menghisap kuku atau menggigit kuku atau menggigit pensil seperti itu, dan juga ada kebiasaan bernafas lewat mulut dan juga kebiasaan mengedot yang terlalu lama seperti itu. Ternyata banyak ya dok kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan anak-anak nih. Iya betul Mbak. Lalu apa benar dokter kebiasaan-kebiasaan buruk itu bisa menyebabkan kelainan pada rongga mulut anak? Iya betul Mbak. Nah untuk kelainan yang terjadi di rongga mulut anak ini yang melakukan kebiasaan buruk itu biasa disebut dengan maloklusi atau istilah medis yang menggambarkan bahwa posisi atau susunan gigi dan rahangnya anaknya itu tidak harmonis seperti itu. Lalu juga maloklusi ini kan tipenya macam-macam ya, dan juga tiap kebiasaan buruk ini biasanya menimbulkan kelainan yang berbeda seperti itu. Nah contohnya seperti kebiasaan menghisap ibu jari, itu kan nanti ketika anak itu menghisap ibu jarinya itu dia akan menekan langit-langit mulut ke atas dan juga mendorong giginya ke depan. Nah itu nanti akan mengakibatkan gigi depan atasnya itu akan maju ke depan dan juga langit-langitnya itu akan menjadi tinggi. Lalu juga gigi rahang bawahnya akan lebih miring ke belakang, dan juga untuk rahang atasnya itu biasanya dia akan menjadi sempit seperti itu. Nah itu nanti tidak baik secara estetis ya, nanti sehingga susunan rahang atas dan rahang bawahnya itu kurang harmonis seperti itu. Lalu juga ada kebiasaan buruk menjulurkan lidah. Nah kebiasaan menjulurkan lidah ini biasanya itu pada bayi ya normalnya yang dia baru belajar makan, dia akan menelan makanannya itu dengan mendorong lidahnya ke depan. Nah terdapat beberapa anak yang dia itu kebiasaan menelannya seperti itu terbawa hingga besar. Ketika giginya sudah tumbuh, kebiasaannya itu tidak berubah cara menelannya, sehingga ketika menelan makanan itu dia lidahnya itu akan mendorong giginya ke depan. Lalu nanti lama kelamaan apabila terus berlanjut, nanti giginya itu akan maju ke depan yang atasnya. Lalu juga ada kebiasaan buruk menggigit bibir atau menghisap bibir ya. Itu biasanya pada anak itu nanti apabila menggigit bibirnya hanya satu sisi, nanti gigi yang dipakai untuk menggigit bibir itu atau menggigit buku atau menggigit pensil biasanya itu nanti dia akan maju giginya, karena kan sudah biasa digunakan untuk menggigit nanti lama kelamaan akan maju. Atau juga apabila kebiasaannya itu menggigit buku atau menggigit pensil, giginya itu bisa juga terkikis seperti itu mengikuti bentuk benda yang digigitnya. Ya, balik kebiasaan itu banyak ya dok pengaruhnya ya. Ada lagi dokter mungkin? Ada lagi Mbak, ada biasanya juga ada anak yang bernafas lewat mulut. Kalau untuk anak yang bernafas lewat mulut itu perlu dievaluasi juga mengenai itu
biasanya nanti anaknya itu kan kalau bernafas lewat mulut, mulutnya terbuka. Iya. Mulutnya terbuka karena mulutnya terbuka itu bibir depan ini dia juga berfungsi untuk menahan gigi atasnya. Nah, karena dia bernafas lewat mulut secara terus-menerus lalu membuka mulutnya sehingga gigi depannya itu tidak ada yang menahan, maka lama-kelamaan itu gigi depannya juga akan maju. Lalu juga karena bernafas lewat mulut nanti rongga mulutnya itu akan cenderung kering. Nah, saliva atau air liur itu kan dia memiliki fungsi untuk melindungi gigi dari karies ya atau gigi berlubang. Nah, apabila anak bernafas lewat mulut dan rongga mulutnya itu menjadi kering atau air liurnya itu berkurang, maka akan meningkatkan resiko terjadinya karies gigi atau gigi berlubang. Lalu juga apabila anak yang memiliki kebiasaan mengedot, apabila kebiasaan mengedotnya ini tidak segera di stop, itu juga bisa menyebabkan giginya itu menjadi maju. Dan juga biasanya kalau anak-anak yang suka mengedot itu giginya ini ya Mbak, gripis depannya, gigis ya. Iya. Atau Gupis ya dok ya? ya gupis gitu. Berarti itu juga akibat dot tadi ya bisa ya? Iya, bisa jadi karena dot. Karena kalau anak mengedot itu kan biasanya dia sampai tidur ya Mbak. Iya, malam-malam sampai tidur. Nah, karena sampai tidur itu tidak dibersihkan giginya, jadi ya menyebabkan giginya berlubang seperti itu sampai pupis gitu ya. Berarti itu yang terjadi pada dua anak saya dok. Oh gitu. Iya, Oh jadi iya. gigi depannya aja ini yang empat ya itu Iya. memang kupis ya. Iya. Karena malam Mengedot seperti itu ya. dok. Oke, malam dot sampai tidur. Sampai tidur ya. Sebenarnya sudah gosok gigi kalau Oh, iya. mau tidur. Mau Tapi tidur. mungkin setelah itu ya kalau mau tidur harus gosok lagi sih. Iya, kan kalau seharusnya sebelum tidur itu sikat gigi dan sudah tidak makan atau minum lagi atau minum susu. Tapi kan biasanya karena anak sebagai pengantar tidur ya, Nah, untuk pengantar tidur itu jadi mengedot sampai tertidur sehingga tidak dibersihkan lagi. Itu yang menyebabkan giginya seperti itu. ternyata sudah terjawab itu kenapa dua anak saya kupis ya. Iya, betul. Oke dokter, kalau misalnya dok kebiasaan-kebiasaan tadi, kalau bukan yang ngedot ya, kalau ngedot itu mungkin bisa setiap hari ya dok ya. Iya. Kalau seperti gigit pensil itu tadi misalnya kalau hanya dilakukan sekali dua kali bisa nggak sih dok sampai terjadi kelainan gigi? Baik, kalau untuk yang kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan kelainan itu dia dipengaruhi oleh 3 hal Mbak. Ada intensitas atau seberapa kuat daya ketika melakukan kebiasaan buruk tersebut, lalu juga ada frekuensi atau seberapa sering anak itu melakukan kebiasaan buruk tersebut, dan juga durasi seberapa lama anak melakukan kebiasaan buruk tersebut. Nah, apabila intensitasnya semakin tinggi, frekuensinya semakin sering, dan durasinya semakin lama, itu maka akan meningkatkan kemungkinan atau resiko terjadinya kelainan akibat kebiasaan buruk tersebut. Nah, namun apabila dilakukan hanya sekali atau 2 kali, itu kan biasanya anak kekuatannya tidak terlalu besar ya untuk kebiasaan buruk tersebut. Jadi kalau dilakukan hanya sekali 2 kali dan tidak terlalu sering, dan durasinya tidak terlalu lama, itu sepertinya tidak menyebabkan kelainan. Iya, Memang ada 3 ya dok ya tadi ya iya, yang betul. Nah, misalnya dok terlanjur terjadi kelainan, apa itu masih bisa diperbaiki atau bagaimana solusinya? Kalau sudah terjadi kelainan, itu biasanya dapat dilakukan perawatan ke dokter gigi. Itu nanti sebaiknya sih dilakukan perawatannya kepada dokter gigi spesialis ortodonsi. Nanti giginya dapat dirapikan ya, dirapikan. Nanti bisa disesuaikan dengan umurnya. Biasanya kalau dalam usia pertumbuhan itu bisa menggunakan piranti yang dapat dilepas pasang seperti itu. Nah, tapi untuk pencegahannya ya, apabila anak masih melakukan kebiasaan buruk itu, bagaimana supaya tidak terjadi kelainan itu. Nah, paling orang tua itu harus memberi pengertian kepada anaknya supaya tidak melakukan kebiasaan buruk tersebut lagi.
bisa diberitahu kepada anaknya akibat-akibat apabila terus melakukan kebiasaan buruk tersebut ya. Dan juga anaknya juga bisa diberi reward atau hadiah apabila anaknya itu bisa mengurangi kebiasaan buruknya tersebut atau bahkan menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Lalu juga apabila kebiasaan buruknya itu seperti bernafas lewat mulut, itu perlu diperiksakan kembali atau dievaluasi mengenai pernafasannya. Barangkali anak tersebut memiliki gangguan pernafasan, maka dapat dilakukan terapi terlebih dahulu mengenai pernafasannya sehingga dapat bernafas secara normal seperti itu. Lagi-lagi ternyata peran orang tua ya dok ya. Iya, betul. Peran orang tua harus terlibat dalam menjaga kesehatan anak ya. Iya. Bukan hanya kesehatan gigi saja, mungkin ya kesehatan yang lainnya pun ternyata peran orang tua luar biasa ya dok ya. Iya. Ya, itu tadi pemirsa pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih sekali Dokter Salsa sudah main ke podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Iya, terima kasih Mbak Novi. Iya, saya tunggu kedatangan selanjutnya ya dok ya. Iya, siap Mbak. Jangan lupa pemirsa untuk selalu like, komen, dan juga tentunya yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di YouTube pemirsa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.